Puji nama Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Tetap semangat di dalam Tuhan, sepanjang hari ini diberkati mengalami kemujizat dari Tuhan Yesus. Judul hari ini yang saya bawakan tentang gandum dan lalang. Gandum atau lalang. Dua tumbuhan ini adalah tumbuhan yang tampaknya hampir mirip, tapi memiliki manfaat yang jauh berbeda. Untuk itu kita mau belajar baik-baik tentang gandum dan lalang. Kenapa dituliskan di dalam Alkitab? Di dalam Matius 13 ayat 24-30, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang-lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi Tuhan itu berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkankah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa kecewa dengan orang Kristen lain dalam perjalanan kehidupan rohani kita sepanjang hidup ini? Atau bahkan kecewa dengan gereja? Anda pernah mengalami? Karena mungkin kita berpikir gereja itu seharusnya penuh kasih. Tapi yang kita temukan justru gosip, iri hati, persaingan. Bahkan ada orang yang tampak aktif di mimbar, tapi hidupnya di luar sana tidak mencerminkan Kristus. Ya, Yesus tahu semua itu. Itu sebabnya dia memberikan perumpamaan ini tentang gandum atau lalang. Dua hal ini. Nah, menjadi pelajaran buat kita hari ini. Yang pertama, benih yang baik ditaburkan. Artinya ayat 24 ini dalam teksnya Yesus berkata ada seorang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Benih baik itu adalah gandum. Jadi benih yang ditaburkan itu selalu baik. Dari Tuhan itu benihnya pasti baik. Artinya Tuhan selalu memulai dengan yang baik di dalam hidup setiap orang. Tuhan tidak memulai dengan yang jahat. Tuhan tidak memulai dengan ancaman. Tetapi Tuhan memulai dengan sesuatu yang baik di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan menaburkan kita sebagai anak-anak kerajaan. Hidup kita bukan kebetulan. Kita ditabur di dunia, bahkan di komunitas Kristen. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh, supaya kita berbuah bagi Tuhan. Nah, pertanyaan ini adalah, coba kita lihat baik. Sudahkah kalau saya dimulai dengan yang baik di dalam diri saya, di dalam diri kita masing-masing? Coba kita reflection. Apakah atau sudahkah saya hidup sebagai benih yang baik? Ataukah saya hanya menempel di ladang Tuhan tanpa menghasilkan buah? Perhatikan baik, kekristenan itu karena benihnya baik, maka akan mengeluarkan buah yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, lalangnya tumbuh di tengah gandum, ayat 25 dan ayat 26 dalam teks tersebut dituliskan. Yesus melanjutkan lagi, ada musuh datang, menaburkan lalang di antara gandum. Awalnya sih terlihat sama, saudara. Ya kan? Ketika bertumbuh, disinilah baru tampak perbedaan. Sama-sama memuji Tuhan, sama-sama teriak Yesus, sama-sama haleluya, sama-sama berjalan ke gereja, sama-sama ada di dalam pelayanan. Tapi dalam perjalanan, pada saat bertumbuh baru ketahuan. Saya sering kali jumpai, ada orang begitu rohani, ngomongnya lembut dan lain sebagainya. Bahkan bisa menyampaikan kata-kata pujian, wah luar biasa. Tapi dalam perjalanan, semakin lama baru semakin tampak aslinya. Tapi memang benar sih ya, untuk saudara mau tahu orang aslinya, Anda mesti berjalan bersama dengan dia. Perlu waktu. Jangan cuma lihat dia satu kali, dua kali, and then lantas oh sudah baik. Enggak, perlu berjalan bersama. Karena aslinya orang akan ketahuan pada saat berjalan bersama. Karena pada waktu 1-2 kali dia bisa sembunyikan, tapi pada waktu berjalan terus, iramanya pasti akan kelihatan aslinya seperti apa. Nah, inilah realita gereja, saudara. Ada orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ada pula yang hadir hanya karena motivasi pribadi. Tujuannya mencari posisi, keuntungan, atau sekedar karena ikut-ikutan. Dari luarnya mirip sih,
mirip-mirip orang yang rohani, tapi hatinya berbeda. Itu yang terjadi. Makanya jangan heran kalau di gereja ada gosip. Jangan heran saudara, kalau di gereja ada iri hati, ada orang-orang yang bersaing. Itu karena apa? Itu karena manusia selalu pengen seperti itu. Tetapi apa yang terjadi seperti itu bukan berarti itu bukti bahwa Tuhan tidak bekerja. Itu justru sebaliknya sebagai tanda bahwa ladang ini sedang diperebutkan. Nah, itu dia. Berarti kalau ada seperti itu, setan memang tidak aman dan berusaha mengganggu komunitas tersebut. Berarti komunitas itu komunitas yang berbahaya bagi si iblis. Pelajaran yang ketiga, kesabaran Tuhan dan waktu penuaian dalam teks ayat 28 ayat 30. Artinya begini, pelayan-pelayan ingin segera mencabut lalang itu. Tadi kan dituliskan. Kata mereka, ada lalang, saya mau cabut. Tapi pemilik ladang berkata, jangan, biarkan saja tumbuh bersama sampai tiba masa penuaian. Artinya Tuhan sabar, garis bawahi di sini, Tuhan sabar. Tuhan sabar terhadap lalang. Tuhan sabar terhadap orang-orang yang mungkin masih suka berubah dan lain sebagainya. Tuhan berikan kesabaran. Tuhan tidak langsung menghukum memang. Tuhan memberi waktu untuk bertumbuh. Bahkan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang bengkok hatinya. Orang-orang yang memiliki motivasi yang salah. Orang-orang yang kecenderungannya iri hati. Orang-orang yang kecenderungannya memberontak yang ada di dalam gereja. Tuhan memberikan waktu, kesempatan. Untuk apa? Ayo bertobat. Ayo bertobat. Tinggalkan yang salah. Kamu bisa. Bukan orang yang harus bisa merubah kamu. Kamu bisa merubah dirimu. Kamu bisa. Siapapun Anda yang mendengarkan siaran ini, Anda bisa berubah. Jangan pernah berkata, saya gak mungkin lagi bisa berubah. Saya sudah gelap. Saya sudah kelam. Saya sudah rusak dan lain sebagainya. Itu setan yang bilang bahasa itu. Tapi bahasa Tuhan, Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Tetapi kalau kitanya terus ada di dalam area yang sama, maka ayat ini mengatakan, akan ada saatnya penuaian tiba. Nah, saat itu jelas, ketika penuaian itu datang jelas, mana yang gandum, mana yang lalang. Siapa yang gandum, siapa yang lalang. Akan jelas posisi tempatnya nih. Tempatnya gak sama tuh. Makanya sebelum masa itu, ayo. Nah, jangan skeptis pada gereja. Ini pesan penting. Hanya karena ada lalang di dalam gereja. Gereja itu bukan tempat orang sempurna. Saudara harus pahami. Ada orang-orang yang merasa bahwa saya gak cocok lagi di gereja ini karena gereja ini gak sempurna. Karena saya pengen gereja yang sempurna, pemimpinnya gak sempurna, pelayan-pelayannya gak sempurna, dan lain sebagainya. Gereja bukan tempat orang yang sempurna, saudara. Tapi gereja merupakan ladangnya Tuhan. Makanya saudara, kalau saudara masuk ke gereja, dan gereja itu sempurna, saya cuma sarankan sama saudara, better saudara jangan masuk ke gereja yang sempurna itu. Why? Kenapa? Kasihan. Gereja yang sempurna jadi tidak sempurna gara-gara saudara masuk ke gereja itu. Haleluya. Nah, saya mau ingatkan firman Tuhan. Dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita hanya karena penampakan-penampakan tadi di gereja. Justru di gereja kita bertemu dengan orang-orang yang model-model seperti itu. Itu adalah proses, itu adalah challenge untuk iman kita dibentuk, untuk iman kita ditempa menjadi matang dan menjadi tajam. Nah saudara, saya jumpai makanya ada sebuah ilustrasi. Saya teringat cerita seorang anak muda. Dia dulu rajin ke gereja, melayani dengan setia. Tapi suatu saat dia dilukai jemaat lain. Dia merasa tidak dihargai. Dia kecewa lalu memutuskan berhenti ke gereja. Untuk apa? Katanya, orang-orang yang munafik di gereja. Gitu sih yang dia bilang. Beberapa tahun dia jauh dari komunitas. Imannya dingin, doanya jarang, hidup rohani merosot. Sampai suatu ketika ia menghadapi masalah besar. Teman baiknya mengajak kembali ke gereja. Dengan berat hati, dia datang ke gereja. Dan di sana Tuhan menyapanya lagi. Lalu ia berkata kepada saya, kalau saya menunggu gereja sempurna, saya tidak akan pernah kembali, Pastor. Tapi justru di gereja yang penuh kekurangan ini, saya belajar menerima orang lain apa adanya. Sama seperti Tuhan telah menerima saya apa adanya. Saudara, bukankah ini yang Yesus maksudkan? Ladang ini memang ada gandum dan ada lalangnya. Tapi yang penting adalah, apakah saya memilih tetap menjadi gandum yang berbuah, meskipun saya
bertumbuh di tengah lalang. Nah, pesan untuk jemaat Tuhan hari ini, jangan menyerah pada gereja. Kalau ada yang melukai, jangan biarkan kekecewaan menjauhkan kita dari persekutuan. Yang kedua, pesan buat jemaat, jangan jadi lalang. Jangan hadir hanya untuk formalitas. Jangan hadir hanya karena gengsi atau kepentingan pribadi. Hidup kita dipanggil untuk menghasilkan buah bagi Tuhan. Karena pohon yang baik dilihat dari buahnya. Yang ketiga, pesan bagi jemaat, bertumbuhlah dalam komunitas. Walaupun sulit memang, karena begitu banyak orang yang berbeda di dalam komunitas. Tetapi komunitas adalah tempat untuk kita ditempa. Tempat kita diubahkan. Dan tempat kita dimasukkan atau disiapkan untuk masuk ke dalam lumbungnya Tuhan. Saudara, pada akhirnya hanya ada dua pilihan nih. Gandum atau lalang. Gandum dikumpulkan di lumbung Tuhan, lalang sebaliknya dibakar di dalam api. So, sebagai refleksi, apakah saya hidup sebagai gandum sejati yang berbuah bagi Tuhan? Ataukah saya hanya lalang yang tampaknya rohani tapi tidak menghasilkan apa-apa? Hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan pernah skeptis pada gereja. Ladang ini milik Tuhan. Kita dipanggil untuk setia, bertumbuh dan berbuah. Sampai pada hari penuaian, kita ditemukan sebagai gandum yang sejati, masuk ke dalam lumbungnya Tuhan untuk selama-lamanya. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.